Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maya Oktariani, Permata Suci Sabella, Syahdi Salam, Muhammad Al-Farizi, dan Iktisomul Hanif. Kami di sini akan menjelaskan tentang Gordon Sheffer. Saya sendiri, Maya Oktariani, saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada model Gordon Sheffer itu sendiri. Nah, Gordon Sheffer ini meliputi perekonomian usaha penangkapan ikan. Jadi berurusan dengan masyarakat perikanan. Jadi model Gordon Sheffer ini merupakan model yang pertama yang dikembangkan untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam usaha penangkapan ikan. Jadi metode ini adalah metode yang pertama kali digunakan. Nah, untuk model Gordon Sheffer ini juga memiliki susunan tersendiri, yaitu pertama model fungsi produksi biologis dari Sheffer. Nah, yang kedua biaya penangkapan, dan yang terakhir yaitu harga. Baiklah, bioekonomi Gordon Sheffer merupakan salah satu cara analisis perikanan yang mudah diaplikasikan dalam pengelolaan perikanan untuk mengukur besaran tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan. Dengan demikian, dapat diketahui dan diatur pola pengelolaan yang paling tepat diterapkan agar ketersediaan stok ikan tetap lestari dan memberikan hasil tangkap serta keuntungan optimal bagi para pelaku perikanan, khususnya pada perikanan tangkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis bioekonomi statis. Analisis bioekonomi statis berbasis model Gordon Sheffer dikembangkan oleh Sheffer menggunakan fungsi pertumbuhan logistik yang dikembangkan oleh Gordon. Model fungsi pertumbuhan logistik tersebut dikombinasikan dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan cara memasukkan faktor harga persatuan, hasil tangkap, dan biaya persatuan upaya pada persamaan fungsinya. Dalam model Gordon Sheffer, pendekatan statistik dipergunakan 3 kondisi keseimbangan. Jadi dibagi 3, yaitu pertama maksimum sustainable yield atau MSY, yang kedua maksimum economic yield atau EMEY, dan yang terakhir Open Access Equilibrium atau OAE. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis bioekonomi statis berbasis model Gordon Sheffer dikembangkan oleh Sheffer menggunakan fungsi pertumbuhan logistik yang dikembangkan oleh Gordon. Model fungsi pertumbuhan logistik tersebut dikombinasikan dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan cara memasukkan faktor harga persatuan hasil tangkap dan biaya persatuan upaya pada persamaan fungsinya. Dalam model Gordon Sheffer, pendekatan statik dipergunakan 3 kondisi keseimbangan, yaitu yang pertama itu maksimum sustainable yield atau disingkat MSY. MSY ini adalah hasil tangkapan terbesar yang dapat dihasilkan suatu stok sumber daya perikanan. Konsep MSY didasarkan atas suatu model populasi ikan yang dianggap sebagai suatu unit tunggal yang pada prinsipnya sumber daya ikan memiliki kemampuan untuk berproduksi yang melebihi kapasitas produksi atau surplus, sehingga apabila surplus tersebut dipanen, maka ikan akan mampu bertahan secara berkesinambungan. Apabila level produksi surplus yang dipanen, maka tidak akan mengganggu kelestarian stok sumber daya ikan. Namun konsep MSY tidak dilepas dari kritikan para ilmuwan karena tidak bersifat stabil, tidak memperhitungkan nilai ekonomi, mengabaikan aspek interdependensi dan dari sumber daya, sulit diterapkan pada kondisi perikanan yang memiliki ragam jenis. Yang kedua itu maksimum economic yield atau MEY. Keuntungan optimal yang terjadi pada maksimum economic yield atau MEY ini di mana marginal revenue atau MR adalah sama dengan marginal cost. Hal itu sesuai dengan prinsip maksimisasi profit atau keuntungannya.
Meskipun hasil tangkapan pada level MSY adalah maksimal, namun keuntungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi dan penerimaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti faktor biaya. Pada level MAY ini, produksi berada pada level optimal secara ekonomi, di mana walaupun produksinya tidak terlalu maksimal, namun masih relatif tinggi pengeluarannya dan efisiensi sehingga keuntungannya tertinggi. Yang ketiga itu Open Access Equilibrium atau AE. AE ini atau keseimbangan akses terbuka terjadi pada saat sumber daya perikanan bersifat open access terbuka. Pada saat kondisi tidak ada hambatan masuk atau entry dan hambatan upaya effort, maka dapat mengakibatkan pemanfaatan sumber daya ikan menuju break even point atau titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak ada terjadi kerugian maupun keuntungan, atau BEP, di mana total revenue atau total pendapatan TR sama dengan total cost dan atau total biaya yang dikeluarkan atau TC. Selama kegiatan penangkapan menguntungkan, maka akan mendorong orang untuk melakukan peningkatan pada kegiatan penangkapan ini. Namun sumber daya ikan memiliki keterbatasan dalam daya regenerasi. Oleh karena itu, apabila penangkapan melebihi level MSY, maka peningkatan upaya penangkapan justru menyebabkan penurunan produksi seperti pada grafik ini. Apabila penggunaan asumsi harga dan biaya konstan, maka terjadi transisi kegiatan penangkapan yang semula menguntungkan berubah menjadi BEP atau break even point. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari materi model Gordon-Shaffer. Kesimpulan yang pertama yaitu bioekonomi model Gordon-Shaffer merupakan salah satu analisis untuk pengusaha sumber daya perikanan tangkap yang memadukan kekuatan ekonomi yang mempengaruhi industri penangkapan dan faktor biologi yang menentukan produksi dan suplai ikan. Yang kedua yaitu dalam model Gordon-Shaffer, pendekatan statik dipergunakan 3 kondisi keseimbangan, yaitu maksimum sustainable yield atau MSY, yang kedua maksimum economic yield atau MAY, dan open access equilibrium atau OAE. Yang ketiga yaitu konsep tangkapan lestari atau maximum sustainable yield, bertujuan untuk mempertahankan ukuran populasi pada titik maksimum, di mana tingkat pertumbuhan dengan pemanenan yang biasanya akan ditambahkan ke dalam populasi dan memungkinkan populasi tersebut menjadi produktif selamanya. Yang keempat yaitu keuntungan penggunaan model MAY sebagai tujuan pengelolaan. Selain itu, model ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasikan untuk analisis cost and benefits bagi nelayan komersil, reaksional, pengelola, konsumen, dan lain-lain yang usahanya berkaitan dengan perikanan. Yang terakhir yaitu open access equilibrium, yaitu tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pada kondisi akses terbuka yang menghasilkan usaha perikanan tangkap pada level break even point atau tidak rugi dan tidak untung. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.